OTW lagi, gas lagi, gas lagi, gas lagi. Bab 2135. Li Fugui menggunakan Niankung. Setelah melihat pikiran Miao Yu, dia tersenyum padanya dan bertanya, apakah kamu ingin terus menyembunyikannya di hadapanku? Tentu saja, mungkin kamu berpikir bahwa luka di bawah ketiakmu adalah luka dari operasi sebelumnya. Dan luka di betismu, juga karena operasi, itu luka operasi. Tapi aku bisa memberitahumu dengan serius bahwa ini sama sekali bukan luka yang disebut. Miao Yu mengerutkan kening. Dia menatap Li Fugui seolah dia gila. Setelah terdiam beberapa detik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Apakah kamu sakit jiwa? Bagaimana mungkin orang normal memiliki insang? Apakah kamu pikir aku monster? Li Fugui tahu bahwa Miao Yu tidak akan mempercayainya. Melalui nyanyian kekuatan, Li Fugui menemukan bahwa di alam bawah sadar Miao Yu, insang ikan yang dia sebutkan hanyalah luka akibat kecelakaan mobil tahun itu. Untuk membuat Miao Yu mempercayainya, ketika Miao Yu hendak mengeluarkan perintah penggusuran, Li Fugui memandang Miao Yu dan bertanya dengan serius, "Kalau begitu izinkan saya bertanya, sudah berapa kali Anda ke rumah sakit sejak Anda masih kecil?" Wajah Miao Yu dipenuhi dengan senyum percaya diri dan dia terkekeh. Dia berkata, "Saya telah sehat sejak saya masih kecil. Kecuali saat saya pergi ke rumah sakit sekali karena kecelakaan mobil ketika saya masih sangat muda. Saya tidak pernah ke rumah sakit lagi. Adapun insang ikan yang Anda sebutkan, itu hanyalah tempat terjadinya kecelakaan mobil. Itu hanya bekas luka yang tertinggal di tubuh saya. Juga, Kapten Li, Anda berasal dari Tiongkok. Tingkat budaya di sana seharusnya lebih tinggi dari kita. Kan, mungkinkah buku pelajaranmu akan memberitahumu hal itu? Bagaimana seseorang bisa menumbuhkan insang di tubuhnya?" Ekspresi Li Fugui tidak berubah. Dia mengikuti topiknya dan terus bertanya pada Miao Yu, "Oke, karena kamu mengatakan ini adalah bekas luka yang tertinggal di tubuhmu akibat kecelakaan mobil, izinkan aku bertanya lagi. Apakah kamu pernah memeriksa denyut nadimu sendiri sebelumnya?" "Tidak, saya selalu dalam keadaan sehat. Mengapa saya perlu memeriksa denyut nadi saya? Selain itu, sekarang teknologi rumah sakit sudah sangat maju. Jika Anda ingin mengukur detak jantung Anda dapat melakukan elektrokardiogram atau semacamnya. Itu, jadi mengapa kamu perlu memeriksa denyut nadimu?" Li Fugui melanjutkan sambil tersenyum dan berkata, "Baiklah, izinkan saya menanyakan satu pertanyaan terakhir. Tahukah kamu berapa kali jantung orang normal akan berdetak dalam 1 menit?" Kata Miao Yu dengan santai, "Tidak bisa dijelaskan. Mengapa saya harus mengkhawatirkan hal ini ketika saya tidak ada pekerjaan?" "Baiklah Tuan Li, jika tidak ada yang lain, Anda boleh pergi dulu." Li Fugui menyembunyikan senyuman di wajahnya saat ini, menatap mata Miao Yu, dan berkata kata demi kata, "Nona Miao Yu, saya tahu apa yang saya katakan sekarang, Anda tidak akan mempercayainya. Tetapi Anda dapat mencobanya di depan wawancara saya. Denyut nadi Anda saat ini bisa mencapai 180 kali dalam 1 menit. Dan denyut nadi orang normal hanya antara 60 hingga 100 kali dalam 1 menit. Selain itu, jika Anda menahan napas, luka di ketiak dan luka di betis Anda akan terasa terbuka dan nyeri setelah beberapa puluh detik. Jika kamu masih tidak percaya padaku, kamu bisa menggunakan pisau untuk memotongnya. Belah apa yang disebut luka di betismu dan lihatlah bekas lukanya sama sekali bukan pembuluh darah atau otot, tapi insang ikan yang serius," kata Miao Yu ketika dia melihat Li Fugui. Setelah ekspresi serius di wajahnya, dia mulai meragukan dirinya sendiri. "Saya berpikir,
Bagaimana anak ini bisa tahu begitu banyak? Apakah mungkin memang ada insang ikan di kaki dan ketiak saya? Tepat ketika Miaoyu sedang berpikir seperti ini, Li Fugui terus menatap Miaoyu dan bertanya, "Satu hal lagi, ayahmu, menurut kesanmu, apakah dia pernah mengenakan kemeja lengan pendek dan celana pendek?" Luka yang sama, juga, dia pasti sudah memberitahumu bahwa lukanya juga disebabkan oleh kecelakaan mobil, kan? Miaoyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri saat ini. Dia setengah membuka mulutnya, dan setelah sekian lama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Li Fugui kata demi kata, "Tuan Li, Anda, apa yang ingin Anda katakan?" Li Fugui tidak lagi menyembunyikan apapun. Di depan Miaoyu, dia berkata dengan serius, "Nona Miaoyu, saya rasa Anda tidak tahu apa-apa lagi, tapi menurut saya Anda pasti tahu tentang penduduk kota Nanshan yang pandai air, bukan? Saya pergi ke kota Nanshan hari ini, saya melihat pemandangan yang luar biasa pada orang-orang di kota. Setiap orang di sana memiliki insang ikan di tubuh mereka. Kedua, saya juga mendengar tentang sesuatu, dan hal ini kebetulan ada hubungannya ibumu. Miaoyu sudah dewasa, dia bukan lagi anak berusia 3 tahun. Setelah Li Fugui selesai berbicara, Miaoyu mau tidak mau bertanya dengan mulut setengah terbuka, "Tunggu sebentar, apakah kamu akan memberitahuku bahwa ibuku bukan dari dunia timur yang jauh, tetapi dari kota Nanshan?" Li Fugui mengangguk. Dia berkata dengan lantang, "Kali ini tebakanmu benar. Ibumu, Ma Jue, berasal dari kota Nanshan, dan dia juga putri penguasa kota Maxi. Dan kamu kebetulan adalah putri Ma Jue." Dengan tanda tanya tertulis di seluruh wajahnya, dia menundukkan kepalanya dan mulai mencoba mencerna apa yang dikatakan Li Fugui. Setelah beberapa saat, dia segera menatap Li Fugui dan bertanya, "Jadi, ayahku, ada apa dengan ayahku? Mungkinkah dia juga dari kota Nanshan?" "Kota Nanshan, mereka semua sama seperti Anda, dengan kulit kuning dan mata gelap. Tetapi penduduk lokal di negara kita semua sama dengan ayah saya. Dan jika apa yang Anda katakan itu benar, bagaimana dia bisa? Apakah dia akan menjadi pemimpin negara?" Li Fugui berhenti menjelaskan. Sebaliknya, dia memandang Miaoyu dengan hati-hati dan tidak berkata apa-apa. Miaoyu menatap Li Fugui. Jelas sekali, dia tidak bisa menerima ucapan Li Fugui untuk sementara waktu. Setelah beberapa detik hening, Miaoyu terus bertanya, "Kamu sedang berbicara? Kamu sedang berbicara? Ada apa? Apa kamu tidak tahu harus berkata apa setelah kebohonganmu terungkap olehku?" Li Fugui berkata sambil setengah tersenyum, "Miaoyu, jadi, saya pikir Anda harus mengetahui beberapa informasi orang dalam, tetapi Anda belum mau mempercayainya. Jadi, saya akan memberi Anda 2 cara sekarang. Pertama, Anda terus memilih Henan Sanceng sesuai dengan pengetahuan Anda. Kedua, saya dapat membawa Anda ke dalam kota Nanshan untuk memberi Anda pemahaman mendalam tentang orang-orang di kota Nanshan. Ini masih pagi, saya akan memberi Anda 10 menit untuk memikirkannya. Anda telah memikirkannya hati. Jika Anda masih berencana untuk membiarkan saya menaklukkan kota Nanshan pada saat itu, saya akan segera memanggil Kapten Meng dari HNA. Saya pikir dengan senjata dan perlengkapan kami, mungkin kota Nanshan dapat ditaklukkan tanpa saya dan teman-teman saya untuk ikut denganku. Aku bisa menyelinapkanmu ke kota Nanshan tanpa ada yang menyadarinya. Biarkan. Kamu benar-benar memahami orang-orang di tempat itu?" Gigi perak menggigit bibir merahnya erat-erat. Hanya dalam 10 menit, dia akhirnya berbicara dan berbisik kepada Li Fugui. "Oke, saya pergi." Bab
2136. Faktanya, semuanya seperti yang dilihat Li Fugui. Miao Yu bilang itu tidak mungkin, tapi dia sudah mendengar rumor tentang kota Nanshan. Pikirkan tentang hal ini. Kota Nanshan memiliki sejarah hampir 1000 tahun di sini. Apalagi masyarakat di kota sangat sedikit berhubungan dengan orang di luar. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin dunia luar tidak meragukan kota ini? Hanya untuk waktu yang lama, karena orang luar tidak memahami masyarakat kota Nanshan, dan masyarakat kota Nanshan pandai dalam hal air. Seiring waktu, orang-orang di luar kota Nanshan menganggap orang-orang di dalam kota Nanshan sebagai alien. Menurut mereka, ada sekelompok inkarnasi hantu air yang tinggal di kota Nanshan. Orang-orang di dalamnya jelek, tercela, licik, dan pengkhianat. Bagaimanapun, semua kata yang dapat digunakan untuk menggambarkan kekejaman orang lain telah digunakan oleh orang-orang di luar kota untuk menggambarkan masyarakat kota Nanshan. Hal ini juga mengarah pada, setiap kali Miao Yu berpikir bahwa pengalaman hidupnya mungkin ada hubungannya dengan masyarakat kota Nanshan, dia akan menolak rumor tersebut dari lubuk hatinya. Tapi hari ini, kata-kata Li Fugui membuat Miao Yu berpikir keras. Dia tahu, beberapa hal perlu diungkapkan. Jika dia terus memenjarakan dirinya di dunia asli dan membiarkan Li Fugui menaklukkan kota Nanshan sesuai dengan metode yang dikatakan ayahnya, maka sebuah bola meriam akan jatuh di kota Nanshan dan puluhan ribu nyawa akan berubah menjadi abu. Pemikiran ini, Miao Yu juga akan merasa tertekan. Setelah Miao Yu memilih jalan kedua, Li Fugui menunjukkan senyum bahagia di wajahnya. Di depan Miao Yu, dia mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum, "Saya tahu bahwa semangat Tiongkok kami mengalir di tulang Anda, dan kami akan melakukannya. Perlakukan semuanya dengan baik." Miao Yu tidak peduli tentang ini, dia sekarang. Satu-satunya hal yang membuat saya penasaran adalah bagaimana menuju ke kota Nanshan. Bagaimanapun, kota Nanshan masih berjarak 100 km dari sini. Kalaupun berkendara ke sana, akan memakan waktu lebih dari 1 jam atau bahkan 2 jam. Kapten Li, kamu bilang ingin membawaku ke sana, tapi kamu tidak tahu bagaimana kita akan pergi ke kota Nanshan. Li Fugui tersenyum tipis. Melihat Miao Yu, dia bertanya dengan santai, "Aku bilang aku akan mengantarmu terbang ke sana. Apakah kamu percaya?" Miao Yu tertegun selama beberapa detik, dan bertanya dengan heran, "Apa katamu, bahwa aku terbang ke sana? Mungkinkah itu Tuan Li? Bisakah kamu terbang?" Li Fugui berkata sambil tersenyum. Sedikit, jelas sekali, dia merasa Li Fugui sedang bercanda dengannya. "Haha, karena Tuan Li bisa terbang, kamu bisa menerbangkannya sekarang dan biarkan aku melihatnya." Li Fugui menatap Miao Yu dengan serius. "Aku khawatir aku akan menakutimu kapan aku terbang." Miao Yu tertegun lagi, karena dia tahu dari tatapan serius Li Fugui bahwa pemuda di depannya tidak berbohong. Namun memikirkan tentang budaya yang telah dia pelajari sebelumnya, Miao Yu masih memiliki sikap agak skeptis. "Tuan Li, bisakah Anda benar-benar terbang?" Tetapi pengetahuan yang saya pelajari memberitahu saya bahwa tidak mungkin seseorang bisa terbang sendirian. Serius saat ini, itu karena kamu tidak cukup tahu tentang dunia ini. Jadi, izinkan aku bertanya padamu, apakah kamu tahu tentang vampir di barat? Miao Yu mengangguk. "Aku pernah mendengarnya, tapi memang begitu hanya produk legendaris." Li Fugui berkata kata demi kata, "Kalau begitu aku akan memberitahumu sekarang bahwa memang ada vampir di dunia ini." Li Fugui, setelah jeda singkat, terus tersenyum, "Juga, ada semacam keterampilan yang tersebar di daerah kami. Selama kamu melatihnya dan mencapai ketinggian tertentu, kamu bisa terbang." Tanpa diduga, Miao Yu berseru pada ini waktu,
tunggu sebentar, apakah Anda berbicara tentang King Gong? Jika itu King Gong, maka saya pernah mendengarnya. Lagi pula, saya pernah menonton TV sebelumnya. Ada film dan serial TV yang Anda rekam di TV. Itu orang-orang di dalamnya sangat tak tergoyahkan. Mereka bisa terbang di atas air, dan beberapa bisa terbang langsung di atas awan. Li Fugui tahu bahwa jika dia ingin agar Miao Yu memahami rahasia terbang, hanya beberapa kata saja tidak akan berhasil. Tapi untuk saat ini, sekarang Miao Yu punya penjelasannya sendiri. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Ya, saya berlatih King Gong, dan saya sangat berbakat. Saya ahli seni bela diri. Meskipun saya masih muda, King Gong saya sudah berada di level teratas di Tiongkok. Kebenaran, jika Anda ingin saya terbang dari sini ke kota Nanshan, kita bisa terbang ke sana dalam waktu kurang dari 10 menit." Dia benar-benar melangkah maju dan meraih tangan Li Fugui, dan berkata dengan senyum bahagia, "Benarkah, Tuan Li? Kalau begitu, Anda bisa membawa saya terbang dengan cepat. Ngomong-ngomong, Tuan Li, sebelum terbang, saya ingin apa yang seharusnya. Misalnya saja mencari parasut atau semacamnya. Oh, dan seberapa tinggi kamu terbang? Aku belum pernah terbang sebelumnya. Bisakah kamu mulai terbang lebih rendah?" Li Fugui tersenyum cerah. Jari-jarinya dengan lembut menyentuh punggung tangan Miao Yu yang halus. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Tentu saja, untuk parasut, itu tidak diperlukan sama sekali." Tapi, pada titik ini, Li Fugui tiba-tiba berhenti. Miao Yu tidak sabar untuk bertanya, "Tuan Li, ada apa?" Li Fugui berkata dengan sedikit malu, "Anda mungkin memperhatikan bahwa gadis-gadis di bawah semuanya adalah pacar saya. Jika mereka tahu bahwa saya lebih tua, jika aku memelukmu dan terbang ke kota Nanshan bersama di tengah malam, aku pasti tidak akan bisa melepaskanmu. Jadi, saat kita keluar nanti, bisakah kamu memberitahu mereka bahwa kamu akan membawaku ke sana lihat ayahmu? Kalau begitu, aku juga bisa. Banyak masalah akan terhindarkan." Miao Yu memandang Li Fugui. Dia menyeringai dan berkata, "Tuan Li, saya tidak menyadari bahwa Anda sebenarnya punya begitu banyak pacar. Ngomong-ngomong, Anda punya begitu banyak pacar, apakah Anda tidak takut mereka akan bertengkar?" Li Fugui mengguncangnya kepala. Tampak percaya diri sambil tersenyum. Dia berkata, "Menawan, tahu? Jangan melihatnya. Bagaimana mereka bisa bertarung dengan orang menawan seperti saya?" Miao Yu menutup mulutnya dan terkikik, "Kamu masih punya keberanian berbicara tentang pesona. Karena kamu sangat menawan, apakah kamu masih ingin aku melindungimu?" Li Fugui tersipu. Dia berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, "Apakah kamu tidak takut mempengaruhi hubungan antara aku dan mereka? Kamu tidak tahu. Masing-masing dari mereka menempati posisi yang sangat penting di hatiku. Aku sedih, dan aku tidak ingin membiarkan mereka memikirkanku." Miao Yu agak terharu saat mendengar kata-kata Li Fugui. Dia bergumam dengan suara rendah, "Tuan Li, apakah ini yang disebut cinta?" Li Fugui menghela nafas. "Seharusnya begitu. Oke, jangan bicarakan ini. Ayo cepat keluar dan bersiap untuk segera pergi ke kota Nanshan." Bersambung.